Selamat pagi anak-anakku semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-15, lanjutan dari bab 3, tetap masih bagian C, tentang pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pelajaran yang lewat kita telah membahas yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, dan yang kedua tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia, dan yang sekarang mengenai lembaga-lembaga negara di negara Republik Indonesia. Pada minggu yang lewat kita sudah membahas mengenai MPR dan Presiden serta Wakil Presiden. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang DPR, DPD, BPK, dan Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita lihat di sini bagian C, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun fungsi daripada DPR itu adalah sebagai berikut. A. Fungsi legislasi, artinya menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. B. Fungsi anggaran, tentang penyusun dan penetapan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan, tentang mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Sementara itu, pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak-hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Hak-hak DPR itu adalah sebagai berikut. A. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. B. Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. C. Hak mengeluarkan pendapat, ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas. Inilah yang disebut sebagai hak-hak DPR. Kemudian kita akan membahas bagian D, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pada minggu yang lewat kita sudah membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan daripada MPR itu ada dari keanggotaan DPR dan keanggotaan DPD. Nah, sekarang kita akan membahas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Salah satu hasil reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus, di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi sama,
dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Kemudian anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Adapun tugas dan wewenang daripada DPD ditegaskan pada pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, juga DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah-daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Itulah yang menjadi tugas dan wewenang daripada DPD sesuai dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan membahas E, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota BPK adalah 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Itulah yang merupakan tugas BPK. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan seorang hakim adalah bebas
dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim memiliki kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan perundang-undangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain demi tegaknya hukum dan keadilan. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material atas peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang. 3. Memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Nah, pada minggu yang lewat kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan gerasi dan rehabilitasi. Kemudian kita lanjut dengan G, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Nah, adapun wewenang dari Komisi Yudisial ini sesuai dengan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian kita lanjut dengan H, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota Mahkamah Konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Adapun tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 2. Wajib memberikan utusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah yang menjadi tugas dan wewenang daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tugas kamu di rumah, tulis ke dalam buku catatanmu yang sudah Ibu jelaskan dari papan tulis atau dari buku PKM kelas 9 halaman 81 sampai halaman 86. Selamat mengerjakan. Terima kasih.